Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat. Dalam keseharian kita, kata beruntung adalah kondisi yang menggambarkan seseorang itu menggapai atau meraih sesuatu itu karena faktor lain selain kemampuan dan usaha. Seringkali kata ini mendegradasi hal-hal ketekunan seperti disiplin, rajin, latihan, dan lain sebagainya. Seolah faktor lain itu tidak berguna selain faktor keberuntungan. Sehingga kata beruntung itu lebih dominan menjadi penyebab kalian berhasil. You are the luck. Kamu beruntung sekali bisa mendapatkan si dia. Kamu beruntung sekali bisa juara ini. Kita sering kan mendengar kata-kata seperti itu seolah-olah ya mereka tidak tahu behind the scan, apa yang kita lakukan sebelumnya dan seterusnya. You are the luck. Itu yang sering kita dengar, kamu beruntung. Kamu sangat beruntung sekali bisa seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Kebiasaan menggunakan kata istilah beruntung ini seringkali dipakai oleh masyarakat kita, orang lain misalnya ketika menanggapi orang lain yang lebih sukses daripada dirinya. Beruntung seperti kata yang paling mujarab, ya kan? Kata yang paling terakhir dan paling ampuh untuk mengakhiri sebuah diskusi yang sangat sengit. Namun sejatinya saya secara pribadi juga pernah mengatakan diri saya cukup beruntung. Karena memang terkadang kata beruntung itu bisa berasal dari orang lain saat kita berdiskusi dan melakukan dialog, atau mungkin juga saat kita berkontemplasi, merenung sendiri, dan kita menyebutkan sendiri kata beruntung itu dalam diri kita. Saya punya contoh ketika saya kelas 2 SMA, kala itu tahun 2011. Saat itu saya adalah siswa yang tidak begitu pintar dan tidak memiliki keahlian dalam berbahasa Inggris yang baik. Namun saat itu, alhasil pada saat kompetisi, pada saat ada pemilihan dari seorang guru bahasa Inggris, saya termasuk yang menjadi salah satu kandidat yang mengikuti debat bahasa Inggris. Padahal saat itu saya lihat ada 2 atau 3 lebih yang lebih baik dari saya untuk berpasangan debat dengan teman saya yang satu ini. Namun ya saya yang terpilih. Saya tidak tahu kenapa. Yang saya ingat adalah saat itu saya memang sangat berusaha keras untuk menyeimbangkan dengan teman debat saya yang saat itu. Alhasil dikirim menjadi perwakilan sekolah dalam acara debat. Saya hanya sedikit berkata-kata, yang paling banyak berkata-kata adalah teman saya karena memang dia yang cukup intens dan cukup fasih dalam berbahasa Inggris saat itu. Dan kami menjadi juara 2 tingkat kabupaten saat itu. Ya, ketika saya berpikir ulang lagi, apakah ini dikatakan beruntung? Beberapa bulan berselang, saya juga terpilih menjadi perwakilan sekolah untuk peserta lomba olimpiade tingkat kabupaten. Saat itu saya ditunjuk untuk mengikuti olimpiade fisika. Saya berusaha belajar seperti biasa, mengikuti sistem yang sudah dibangun oleh guru. Tibalah waktu hari H, saya ngikutin olimpiade dan teman-teman tahu, saya adalah siswa yang pertama kali keluar dan selesai mengerjakan soal-soal olimpiade fisika. Apakah karena soalnya mudah? Tidak. Soalnya sangat susah sekali dan saya stres saat itu. Itulah kenapa saya keluar duluan dan bagi saya ini selesai, dan ya itulah yang kemampuan saya saat itu. Beberapa bulan berselang, saya dapat pengumuman ternyata SMA yang saya wakili juara 1 olimpiade fisika. Saya terkejut dong. Hah? Is it real? Apakah ini hanya mimpi seperti itu? Kemudian saya cek, oh, saya juara 1 olimpiade fisika dan nilai saya adalah 0,4. Itu artinya saya tidak ada satu soal pun yang betul secara keseluruhan kan? Iya. Tetapi saat itu itulah nilai yang paling terbaik. Dan saya secara tidak sengaja saya katakan, oh, saya sangat beruntung sekali. Ya kadang kita menyatakan beruntung itu diri kita sendiri seperti itu, mengatakan kita beruntung dengan segala macam usaha yang kita tahu seperti itu ya. Tapi tiba-tiba secara tidak sengaja mulut kita juga bicara, oh inikah keberuntungan saya. Di atas kertas mungkin hal itu terlihat seperti durian jatuh, suatu keberuntungan. Namun tentu kita tidak hanya bicara tentang di atas kertas. Ada behind the scan, ada perlakuan sebelum itu semua, ada usaha yang hanya kita yang merasakan dan kita yang tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan ada doa yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan kepada Maha Pencipta. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu itu, tidak orang lain, bahkan mungkin orang-orang terdekatmu tidak tahu tentang hal itu. Itu adalah hal-hal yang kita tidak nyatakan di depan dan kita tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak orang mengatakan kamu beruntung. Maka daripada itu, keberuntungan, beruntung, laki,
atau sejenisnya. Pada hakikatnya, beruntung adalah pertemuan antara takdir Tuhan dengan doa dan usaha. Hanya saja seringkali orang-orang yang dikatakan beruntung itu tidak banyak cerita tentang apa yang ia lakukan sebelumnya, tentang apa yang terjadi di balik keberuntungannya itu. Atau mungkin kita yang tidak mau tahu. Hayo, jadi masih mau bilang beruntung?